Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin Wanga, NIM 3303 01800087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh teman-teman dan sudah dijelaskan oleh teman-teman di atas. Saya akan melanjutkan materi mengenai peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang paralegal dalam pemberi bantuan hukum. Ketentuan umum bab 1 ketentuan umum pasal 1. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan satu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Yang kedua, pemberi bantuan hukum adalah lembaga, badan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pasal 2, pengaturan dalam peraturan menteri ini berlaku bagi paralegal yang tergabung dalam pemberi bantuan hukum. Bab 3, hak, kewajiban dan syarat. Pasal 3. 1. Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal berhak yang pertama mendapatkan peningkatan kapasitas terkait dengan pemberi bantuan hukum dan mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan dalam menjalankan pemberian bantuan hukum. Dalam memberikan bantuan hukum, paralegal wajib melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dan pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan badan hukum. Bab 3, kompetensi dan pelatihan paralegal. Pasal 5. 1. Paralegal pemberi bantuan hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi yang pertama, kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum. Dan yang terakhir, keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat. Pasal 6, pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 diselenggarakan oleh pemberi bantuan hukum dan dapat bekerja sama dengan yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan atau lembaga non-pemerintah. Pasal 7, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain sesuai dengan kompetisi atau kurikulum yang telah ditetapkan oleh kepala badan. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum di wilayah tersebut. Pasal 8, penyelenggara pendidikan dan pelatihan paralegal sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 6 dan pasal 7 mengacu pada pedoman pendidikan dan pelatihan paralegal yang ditetapkan oleh kepala badan. Pemberdayaan paralegal. Pasal 9, pemberi bantuan hukum dapat melibatkan paralegal yang memiliki kompetisi untuk melaksanakan pemberi bantuan hukum. Pasal 10, selain memberi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 9, pemberi bantuan hukum dapat menugaskan paralegal yang telah memiliki kompetisi untuk memberikan pelayanan hukum berupa yang pertama, advokat, kebijakan perangkat daerah, tingkat desa atau kelurahan sampai dengan tingkat provinsi, pendampingan program atau kegiatan yang tidak dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah, non-kementerian, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau pemerintah desa, atau bekerja sama dengan penyuluhan hukum untuk membentuk atau menimba kelompok keluarga sadar hukum. Pasal 11, paralegal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 9 dan pasal 10 wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan atau surat tugas. Pengawasan dan evaluasi.
Pasal 12, pemberi bantuan hukum melakukan pengawasan dalam evaluasi kinerja para lega dalam pemberian bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan laporan atas hasil pengawasan dan evaluasi terhadap para lega kepada BPHN. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat 2 dapat dilaksanakan secara berlaka atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Rekongsi. BPHN memberikan surat keterangan rekongsi dalam jangka waktu 6 atau 6 bulan terhitung sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. Penandaan yang diperlukan bagi pelaksanaan peraturan menteri diberlakukan pada yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara. 2, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau surat perdana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.